Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan saya Gimin Admin. Wah, kalau kemarin Admin Gimin, sekarang Gimin Admin. Biar keren mas ya. Ahmad Dhani aja bisa Dhani Ahmad mas ya. Admin Gimin jadi Gimin Admin, lebih familiar, lebih marketable. Oke, kali ini kita akan kembali seperti pertemuan pertama kemarin, melanjutkan podcast kemarin. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama kawan-kawan, bahwa Mas Ali ini pemikirannya ada di mana-mana. Kawan-kawan ada yang mungkin menikmati karya Mas Ali hanya sebatas lukisannya saja, juga ada yang kemudian sudah membaca buku-buku dari Mas Ali, tapi ada juga yang mengenal Mas Ali melalui pemikiran-pemikirannya yang ada di status Facebooknya saja. Nah, itu yang biasanya kita sering sebut dengan kaum gratisan, Mas ya. Ada nggak di sini nih kawan-kawan kaum gratisan nih? Mudah-mudahan setelah ini nggak ada lagi nih kaum gratisan, karena banyak sekali karya-karya Mas Ali yang kawan-kawan bisa nikmati, yang manfaatnya bisa lebih diambil lebih luas. Nah, termasuk podcast kali ini memang nanti kedepannya kita berharap bahwa podcast ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas mengenai pemikiran-pemikiran Mas Ali, gitu ya Mas Ali ya. Apa kabar Mas Ali? Sehat Mas? Puji Tuhan. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat terus ya Mas Ali ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Mas Ali. Ya, amin. Hari ini kita bahas apa nih Mas nih? Enggak lah, yang jelas saya tugasnya di sini hanya menemani kawan-kawan. Kita akan mendengarkan ngobrolnya ngalor ngidul Mas Ali ya. Oke. Ya, untuk kali ini apa nih Mas nih? Kita nanti akan membahas tema besarnya orang-orang yang belum selesai dengan dirinya. Oke, wah keren ini. Tapi harus ada yang digarisbawahi dulu. Udah 2 podcast ini kan. Yang kedua ini. Kan ada istilah pikiran Ali Antoni ya. Nggak ada. Oke, ralat-ralat ya. Ya kita ralat. Kita itu cuma bisa menjumput, cuma ngumpulin gresek ilmu. Entah itu dari teori, dari buku-buku, dari pengalaman, dari omongan orang. Jadi tetap kumpulan. Gresek, what the meaning of gresek Mas? Aduh, aing mah teu ngarti gresek itu apa tuh Mas? Gresek itu memulung. Oh, memulung. Oke, memulung ya gresek itu. Gresek itu ngambil barang-barang seketemunya, biar bisa dijual lagi lah. Jadi kayak mengumpulkan serpihan-serpihan yang berserak gitu ya Mas ya, kemudian jadi satu gitu ya. Kita itu sebenarnya itu. Nggak ada yang betul-betul. Kapan-kapan kita bahas ya, nggak ada yang orisinal itu, nggak ada. Mantap. Istilah orisinal itu salah satu bentuk kesombongan. Manusia nggak bisa orisinal, otentik bisa. Otentik ya. Gimana kita mau orisinal? Lahir aja kita pakai bahasa orang umum, masyarakat sudah menyediakan bahasa. Kalau orisinal berarti jangan pakai bahasa yang sudah umum. Kapan-kapan deh kita bahas tentang boleh. Siap. PR ya. Nah, hari ini kita memulai dengan ini teori tapi praktis. Jadi kan ada banyak pemikiran, kita belum masuk ke ranah-ranah yang betul-betul teoritis ya. Kita masih masuk ke hal-hal yang praktis, yang pragmatis, yang bisa kita pakai. Nah, kali ini kita membahas fenomena orang-orang yang belum selesai dengan dirinya. Itu bisa jadi kita sendiri. Nah, itu diri kita sendiri. Saya baru ngomong itu, jangan-jangan saya sendiri nih yang masuk ke kriteria tersebut. Kayak pasti kita punya entah berapa persen ya. Tetap mungkin nggak kita rata-rata nggak disadari rata-rata. Hal ini nggak disadari oleh pelakunya. Nah, orang-orang yang tidak selesai dengan dirinya sendiri itu ada beberapa hal. Intinya dengan masa lalunya. Tidak selesai di sini tuh dengan masa lalunya, bukan dengan problem yang sekarang sedang dihadapi. Kalau yang problem yang sedang dihadapi itu hanya efek aja dari masa lalu itu. Okay. Nah, masa lalu itu ada beberapa hal yang menjadikan manusia tidak selesai. Bisa kenangan pahit, trauma masa silam, hal-hal yang menjengkelkan di masa kecilnya, bisa yang menakutkan, bisa juga impian-impian yang tidak tercapai, keinginan-keinginan yang dikecewakan. Itu yang kemudian membuat manusia menjadi tidak utuh, menjadi tidak selesai. Bisa juga trauma keluarga. Seperti itu. Bisa juga kejadian kecil.
dia pernah dipermalukan di ruang kelas oleh gurunya saat SD. Itu bisa berpengaruh sampai dia tua bahkan. Apalagi masalah-masalah berat ya seperti perceraian. Bagi si anak itu berpengaruhnya luar biasa. Jadi misal kita kayak gini nih, contoh-contoh orang yang nggak selesai dengan dirinya ya. Misal kalau dia berkeluarga, dia menjadi suami atau istri yang temperamen, mudah ngamuk, nggak mau kompromi, nggak mau ngalah. Jadi orang yang nggak selesai dengan diri sendiri pasti akan menjadi pribadi yang merepotkan orang lain. Umumnya gitu. Pengaruhnya ke orang lain juga ya akhirnya. Iya jelas. Karena emosinya nggak stabil. Oke. Jadi misalkan dulu dia korban perceraian. Nah, itu sepanjang hidupnya dia kan bisa jadi orang yang minderan. Nutup mindernya, dia akan melakukan berbagai cara. Entah itu mendominasi, entah itu menjadi sosok yang otoriter. Jadi ada upaya dari dia untuk nutupin kekecewaannya itu. Atau misal gini, pernah dihina ya kita ya di masyarakat. Misalkan kita di masyarakat terkenal bangkrut lah, misalkan tadinya ekonomi kita, keluarga kita bagus, terus kita bangkrut, terus diejek di masyarakat misalkan. Nah, kita akan berjuang keras menjadi orang yang sukses lagi. Mungkin dengan berbagai upaya, pokoknya harus kaya dan masyarakat harus tahu itu. Semacam balas dendam berarti? Bukan balas dendam, untuk nutupi lubang itu, hal itu. Jadi masyarakat harus tahu bahwa kita bisa kaya lagi. Oh gitu. Okay. Akhirnya jadi orang yang pameran. Beli apa dipamerin kayak gitu. Capaian-capaiannya dipamerin. Bahkan anak pun dieksploitasi. Iya. Untuk menunjukkan bahwa kami bisa bangkit lagi. Kami tidak serendah yang kalian kira. Nah, yang bikin lelah, seumpamanya kan itu sudah terbalas ya, tapi nggak akan pernah terbalas. Jadi dia bisa beli mobil, bikin rumah bagus, anak-anaknya misalkan jadi dokter, itu tetap nggak menutupi lukanya itu. Oke. Dia masih ketagihan kayak edik gitu loh, ketagihan lagi untuk cari yang lebih besar lagi, untuk pamer lagi. Oh iya, jadi tidak menemukan kepuasan ya akhirnya ya. Orang-orang yang nggak selesai dengan dirinya, ketika dia mencapai satu poin, dia butuh poin kedua lagi. Buset. Jadi itu yang kemudian lumayan merepotkan. Nah, sekarang kita berpikir solusinya ya. Kan nggak cuma problemnya tuh. Solusinya kita harus tahu dulu tuh apa yang jadi akar masalahnya zaman dulu. Harus betul-betul dicari dulu, dibongkar dulu. Kalau belum ketahuan, selama itu juga nggak akan terpecahkan. Sebenarnya itu kan pada diri kita nih misalkan. Bisa aja saya bikin karya yang banyak itu cuma sekadar untuk menutupi luka lama. Akhirnya ketagihan untuk terus nambah karya. Jadi bukan kebermanfaatan yang dikejar, tapi kayak narkoba itu hanya sekedar puas sesaat, pakai lagi, cari lagi. Apalagi kalau udah sakau ya. Ya kalau udah sakau. Kalau udah sakau tuh misalkan gini, dalam waktu yang lama tidak ada barang yang dipamerkan misalkan. Nah, itu kan dia gelisah. Dia gelisah ya. Masyarakat sudah harus diingatkan lagi. Kayak gitu itu loh. Termasuk hal-hal kecil kayak kemarin saya nulis di status yang kayak komen-komenan sengak. Itu sama. Itu salah satu ciri orang yang nggak selesai dengan dirinya. Jadi pernah kan kita mungkin ya, salah satu kawan kita gitu, omongannya kok nggak enak banget sih, setiap dia komen mesti sengak itu loh. Kalau nggak nyenggol apa gitu loh. Iya. Bikin mudah emosi teman-temannya karena hal-hal private diikut campurin misalkan. Ya karena dia nggak nyaman, lihat orang nyaman. Oh, dia si orang tersebut gak boleh lebih dari dia ya. Enggak. Dia pengennya minimal, seperti itu. Iya, minimal dia mengusik.
Minimal mengusik ya pokoknya. Iya, minimal paling usil itu akhirnya ya. Usik bukan usil. Ya, jadinya ke usil akhirnya dia itu. Iya. Jadi pengusik jadinya usil tuh orang tersebut. Apa aja dikomentari gitu. Padahal nggak ada hubungannya dengan dia kadang kan. Iya, kalau diusilin gemes sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau diusik sampai bikin dan orang akhirnya bisa dan ini bisa jadi paralel. Dia nggak selesai dengan dirinya, mengusili orang lain, yang diusili terusik. Terus yang terusik itu sama masa lalunya bisa kesenggol juga. Misalkan hinaan kayak gitu. Akhirnya bertemulah dua orang yang tidak selesai dengan dirinya sendiri. Jadi ada lingkaran yang tidak selesai akhirnya terus akhirnya. Iya, dan itu yang pengaruh lagi ke orang lain. Banyak di media sosial kita kayak gitu, kumpulan orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan kemudian ada irisan politik toh. Mantap menemukan komposisi yang sempurna. Menjadi ledek-ledekan itu. Iya. Itu aja yang kita bahas untuk hari ini. Ini Mas, bagaimana supaya kita sebenarnya bisa lebih menyadari tentang masa lalu yang belum selesai itu, Mas? Ini kan tujuannya ada solusi tadi itu ya. Ini solusinya bagaimana nih? Berarti kan kembali ke diri sendiri nih. Kita harus sadar dulu terhadap diri kita sendiri. Ada nggak nih yang belum selesai di masa lalu kita yang kemudian dampaknya ke saat ini gitu? Iya. Tadi belum aku terusin ya. Pertama kita cari dulu sumbernya, sumber traumanya itu, dicari dulu. Terus kalau udah ketemu misalkan ya, ini bisa jadi karena perceraian orang tua. Broken home lah dia ya. Nah itu dia harus menerima dulu posisi perceraian itu. Namanya orang rumah tangga kan ada dua resiko, langgeng sampai tua atau mati, atau cerai. Itu kan resiko pernikahan. Rata-rata orang kan nggak mempersiapkan resiko pernikahan. Padahal resiko pernikahan itu ya ada kan 50-50, bisa jadi cerai tengah jalan. Iya, hal yang wajar sebenarnya. Kayak permainan kan ada menang kalah, nikah, langgeng dan cerai. Nah, manusia kan berharap ideal terus ya. Tapi kehidupan kan idealnya kan tidak ideal. Idealnya tidak ideal dalam hidup. Kan cuaca aja anomali, ada anomali dalam cuaca. Ada logos, ada chaos. Jadi adilnya hidup itu ya tidak adil. Adilnya hidup itu ya tidak adil. Menarik ini. Asik ini. Masa hidup adil terus sesuai maunya kita? Berarti nggak kreatif dong kehidupan. Kan enaknya hidup itu kan justru tidak terdefinisi, tidak terhitung, tidak punya pola yang tetap. Termasuk pernikahan. Pernikahan aja kan ada tanda tangan perjanjian, jika 3 bulan tidak diurus maka si istri berhak menggunakan haknya untuk cerai, diceraikan gitu loh. Nah, dan perceraian itu produk agama loh. Agama membolehkan loh. Meskipun katanya dibenci Tuhan, karena Tuhan ya Tuhan tetap menuntut keharmonisan, kebersamaan. Masa Tuhan menuntut keterpecahan? Kan enggak lah. Agama juga kan masa nuntut perpecahan? Kan enggak, pasti yang manis-manis lah. Jelas. Yang ideal-ideal kayak gitu. Tapi kan jadi manusia kan enggak mudah. Makanya kan ruang itu disediakan oleh Tuhan. Dalam Islam perceraian adalah produk agama, diperbolehkan. Nah, mungkin orang tua akan mudah menjalani ya perceraian itu gitu loh. Terlebih bagi mereka yang bisa move on terus kemudian nikah lagi. Tapi bagi anak kan nggak bisa. Yang paling terdampak dari perceraian kan anak, bukan suami atau istri. Karena anak nggak bisa meng-cancel statusnya. Kalau orang tua masih bisa semacam bikin rekonstruksi ulang dengan cara nikah lagi. Tapi anak gimana? Kan nggak bisa masuk rahim lagi. Statusnya kan nggak bisa dicabut dari ayah A dan B yang tadinya ayah A dan ibu B yang tadinya menikah dan sekarang mereka bercerai. Kan berarti
ayah A berpisah dengan ibu B, tapi kan dia tetap menjadi anak ayah A dan ibu B. Betul. Kan dia harus terima itu gitu loh. Ya jangankan perceraian ya, fans MU aja kalah aja kan susah ya nerima ya. Memang nggak mudah nerima yang kayak gitu. Tapi kan caranya cuma itu biar nggak berlarut-larut. Jadi kan nerimo ya. Iya nerimo. Jadi makanya kalau dalam agama itu kan apa? Hanya orang ikhlas yang nggak bisa tergoda setan, iblis nggak bisa nyentuh orang ikhlas. Nah, sama dengan orang-orang yang selesai dengan dirinya sendiri ini, dia harus terima hal yang pahit yang terjadi di masa lalunya. Selama dia nggak terima, nggak ikhlas, nggak ridho, nggak rela, ya selama itu pula dia akan jadi korban hati yang nggak selesai tadi ya. Iya. Dan itu pasti berefek terus. Jadi semuanya gini aja lah. Contoh yang lebih mudah ya. Misal gini. Kita mau kerja nih. Terus tadi pagi sebelum berangkat tengkar hebat sama istri. Berpengaruh nggak itu di ruang kerja selama sehari penuh? Pengaruh pasti. Pasti nggak nyaman kan? Pasti nggak nyaman. Kepikiran segala macam lah. Nah, dalam sehari aja kita bisa ngefek. Apalagi yang masa silam sepanjang hayat. Iya. Kira-kira simulasinya seperti itu. Jadi dia punya dampak yang membuat kita nggak bisa lepas. Sama seperti yang kagol sehari karena ribut sama istri itu. Kira-kira gitu. Jadi harus ada pelepasan. Harus direlain. Rela tadi itu ya. Iya, ini bagian dari episode hidup saya terima. Dan jangan bikin kenapa mereka, dan jangan menggugat itu loh. Yang sudah terjadi nggak bisa digugat. Yang belum terjadi bisa kita usahakan, tapi kalau yang sudah terjadi apapun itu, baik manis pahit, telan rela tadi itu ya. Iya. Tapi ada perbedaan nggak Mas antara rela dengan ikhlas? Kalau ikhlas kan kompilasi dari semuanya ya. Ya, kerelaan, kesabaran itu kan bagian dari ikhlas. Ikhlas kan rumah besarnya ya. Ikhlas itu ya semuanya ya berarti. Lebih dalam lagi berarti ya kalau ikhlas itu. Kalau saya kan guyonnya ikhlas tuh nggak ada itu loh. Kita hanya baru bisa sebatas rela gitu. Atau merelakan ya. Soalnya kalau ada ikhlas tuh bahas aja enggak. Kan udah. Makanya kan hidup juga kita nggak bisa ngomong tentang keikhlasan. Bisanya itu kita relakan, kita upayakan. Kan sering tuh saya guyon, seandainya kita ngomong harus ikhlas, Indonesia belum proklamasi sampai sekarang. Nunggu orang berjuang rela ikhlas itu gimana caranya? Setiap orang kan punya motif. Kapan-kapan kita bahas tentang motif. Siap. Nih ada lagi bahan nanti ke depannya kawan-kawan ya tentang motif ya. Motif itu enggak buruk juga. Sama juga dengan ini juga, kalau bisa ngambil persentasenya, tapi harus bisa mainkan komposisi. Kok kayak nada lah ya, nada rendah, nada tinggi kan nggak ada yang buruk toh, selama bisa menjadikannya harmoni. Betul. Nah, luka masa silam, kekecewaan, itu bisa jadi cambuk, tapi ambil dikit aja, dia jadi motif tadi itu loh. Jadi misalkan gini, saya terhina di desa saya. Saya jadikan itu pemicu semangat untuk menjadi hidup yang lebih baik. Terus nanti ketika saya sudah lebih baik, orang di desa ini harus bisa saya berdaya gunakan. Dendam saya adalah membuat orang-orang yang tidak ada pekerjaan, nganggur dan seterusnya di desa ini, itu saya rekrut sebisa-bisanya, sebanyak-banyaknya. Nah, nutupnya dengan cara kayak gitu. Jadi kalau itu masih ada kepuasan. Dan ada manfaatnya juga. Ada manfaatnya. Kan? Kalau manfaat jadinya tetap puas. Tapi kalau cuma sekedar dipamerin segala macem, itu ya tetap minum yang nggak akan pernah lega itu. Tapi ada juga ini Mas yang sebaliknya Mas, paradoknya. Orang yang selalu bangga dengan masa lalunya Mas. Jadi dia justru masa lalunya terus yang padahal tidak sesuai dengan yang sekarang gitu Mas. Ya bisa jadi contoh misalkan ya, dia punya nasab bagus ya. Dia pamer nasab terus gitu kan. Karena kan keadaan dirinya kan yang sekarang nggak membuat dia up.
orang kan cenderung berdiri di atas batu yang kuat ya, atau pondasi yang kuat. Nah, terus dengan posisi yang sekarang bisa jadi itu kan tanah yang lembek bagi dia. Misalkan ya, dia punya kakek camat atau temenggung zaman dulu misalkan. Terus sekarang posisinya misalkan hanya buruh, pasti dia akan mengungkit-ungkit dulu kakek saya gini gitu. Nah, itu pun sama. Kalau dia bisa memakainya sedikit saja, itu bisa jadi pemicu yang baik untuk membuat. Tapi kalau itu gagal, justru jadi bencana tadi. Iya, kembali ke hati yang belum selesai tadi ya. Iya. Diri yang belum selesai. Iya, dia akan up itu terus, tapi nggak ngaruh ke dirinya juga. Nggak membuat hidupnya, kualitas hidupnya lebih baik. Cuman sebatas romantisme masa lalu aja. Iya, dia terjebak dia halusinasinya sendiri kan gitu. Dia kira dengan membanggakan nasab itu membuat dirinya naik kelas. Padahal nggak sama sekali. Bahkan satu anak tangga pun enggak gitu loh. Justru kalau itu dipelihara terus dan nggak bisa dijadikan energi, itu justru membuat dia abadi di posisi itu terus. Karena dia udah nyaman kan dengan cara seperti itu. Nah Mas, ada juga yang kemudian kepahitan di masa lalunya itu justru menjadi motivasi besar nih Mas. Jadi motivasi besar, kemudian apa yang sudah dia dapatkan hari ini itu menjadi bahan untuk di-share ke orang lain, bahwa nih aku aja dulu waktu gini kayak gini nih, aku berjuang nih sampai akhirnya aku bisa seperti ini gitu. Itu termasuk dalam diri yang belum selesai nggak sih Mas? Karena dia malah merasa menjadi bangga akan prosesnya itu. Justru dia merasa bangga akan apa yang pernah dia rasakan kepahitan di masa lalunya itu, dan dia bisa mengubahnya itu gitu. Selama itu nggak mengusik dirinya dan orang lain, aman. Sebenarnya itu dijadikan semacam bahan motivasi ya orang lain. Kan banyak tuh motivator yang justru lebih banyak berbicara mengenai masa lalunya tuh, atau artis-artis nih. Banyak tuh kan ada di podcast yang lain nih. Justru sengaja bahasan yang disampaikan adalah tentang cerita masa kecilnya, masa lalunya, sampai akhirnya kemudian dia bisa berhasil saat ini. Iya, gitu. Kan dia kan sama itu dengan orang-orang yang terjebak luka dengan masa lalunya. Dia kira masa lalunya itu kan buruk, sehingga dia bandingkan, dia dagangkan dengan posisi dia yang sekarang bagus. Sebenarnya dia masih ada kekecewaan, dia kenang-kenang terus, terus keberhasilannya dia lap terus itu biar mengkilat. Nah, itu kan lebih cenderung pada kebanggaan ya, bahwa posisi saya sekarang lebih mulia dibandingkan posisi lama saya yang buruk. Ya itu kalau porsinya kebanyakan, itu sama aja dia kayak menjelek-jelekan dirinya di masa lalu. Malah menelanjangi dirinya sendiri ya. Menjelek-jelekan dirinya yang telanjang. Jadi telanjang bro, tubuhnya yang telanjang itu dia caci sendiri. Jadi hidup ini kan masalah porsi ya. Apapun yang udah kebanyakan porsinya kan jadi penyakit ya. Ya sama juga dengan perbandingan masa silam terus dan seterusnya itu. Kejebak rasa tidak bersyukur atas apa yang sudah ia laluin. Yang sekarang itu seolah-olah dia bersyukur atas capaiannya sekarang. Padahal enggak, dia cuma platness, cuma terjebak pada kebanggaan yang ada pada saat ini. Dan akhirnya ini Mas, terjebak di keakuan ya Mas ya. Dia merasa aku aja semuanya ini gara-gara aku, ini semuanya berkat aku. Aku gitu. Dan pamer kan? Aku dan pamer itu ya. Iya, polanya di situ. Dia kan dengan menjelek-jelekan masa silamnya kan pamernya kan dapat. Sekarang aku nggak kayak gitu kan, aku berhasil kan. Ini perjuanganku, ini usahaku. Iya, aku terus. Siap. Oke Mas Ali, menarik sekali ini kawan-kawan ini ya, mengenai hati yang belum selesai. Karena memang di media sosial itu bejibun banget orang-orang yang ya akhirnya ajang pamer ya Mas ya, ajang pamer luar biasa itu. Sampai gini Mas,
ada orang nih seminggu berikutnya dia mau pergi ke Bali katakanlah, itu udah diposting tuh sama dia, tanggal segini aku mau ke Bali loh gitu. Terus kemudian dia udah beli tiketnya difoto, nih tiketnya segala macam, sampai ke hal-hal yang seperti itu mas. Bahkan kalau zaman dulu ngerinya lagi cucian banyak di rumah aja itu jadi bahan postingan ya, kumbahanku akeh je gitu. Apa coba mas? Itu sebenarnya ada kaitannya nggak sih dengan yang hati yang belum selesai? Karena kan banyak ya selain status-status yang tinggi kayak gitu ya. Tapi ya hal-hal yang sederhana tadi yang saya sebutkan mengenai kumbahan gitu kan ada mas sebenarnya gitu. Itu kan nerusin naluri purba ya. Naluri purba. Kalau orang-orang masa silam, nenek moyang zaman dulu itu, kalau dia berburu, dia bisa menakluki harimau. Nah itu kan kulit harimaunya kan dijadikan kayak mantel, kayak jaket, kebanggaan toh. Nah bagi yang bisa ngumpulin taring babi, apa namanya, itu nanti dijadikan kalung. Nah nanti kan kalungnya kan bisa berderet-deret tuh. Itu kan tanda bahwa dia sudah membunuh puluhan babi. Nah puluhan babi kulit harimau itu saat ini masih ada, cuman bentuknya beda-beda. Ada yang bentuknya tiket-tiket ke Bali, tiket-tiket wisata, voucher-voucher belanja, apapun. Intinya manusia itu kan makhluk pamer, capaian menurut dia. Nah karena dia tidak punya capaian prestasi, capaian karya, ya apa aja lah yang bisa dipamerin. Kepepetnya cucian yang menumpuk aja kan bisa dipamerin. Iya. Kan penderitaan kan bisa dipamerkan juga itu loh. Betul. Karena makhluk pamer tadi ya, apapun yang bisa dipamerkan ya. Iya, apapun. Ya kan sampai ada gejala di medsos kan pamer derita kan. Terus apa? Kayak playing victim kayak gitu-gitu lah. Itu kan dimana dia merasa paling menderita dan dia pamerkan. Itu kedahsyatan manusia di situ. Iya. Apapun bisa dia pamerkan. Ini Mas operator sudah memberi tanda apa? Hampir 30 menit. Oke. Gak terasa ya obrolannya Mas Ali. Udah hampir 30 menit ya. Oke kawan-kawan, jadi memang kita ada setiap kali kita posting ya, waktunya tidak kita panjang-panjangkan sengaja ya, agar bisa lebih banyak lah tema yang nanti kita bahas. Ini kita sudah hampir 30 menit kawan-kawan. Jadi kayaknya untuk sekarang cukup dulu, atau Mas Ali ada yang mau ditambahkan lagi Mas? Karena kita kan penutup. Kita kan aslinya kan bakul ya. Nah itu dia, ini habis ini packing kita. Ya jadi kan tak lihat juga ada beberapa pesanan masuk. Pesanan udah masuk. Makasih kawan-kawan nih yang udah pesan nih untuk hari ini nih. Wah luar biasa, sip. Kawan-kawan yang masih kaum gratisan sekalian silakan pesan. Ini kebetulan hari ini kita banyak sekali buku-buku Mas Ali Antoni yang sudah cetak ulang. Di belakang saya ini banyak sekali nih. Ini buku-buku yang bisa dipesan. Kemudian juga ada lukisan-lukisan Mas Ali yang terbaru dan masih banyak lagi. Kawan-kawan nanti yang sering lihat nomor 087738837534 itu nomornya Gimin Admin. Jadi nanti bisa langsung terhubung dengan saya. Iya, gak apa-apa lah, sedikit promo. Banyak juga nggak apa-apa kan. Kita itu kan aslinya nomor 1 kan pedagang aslinya. Aslinya pedagang, yang lain kan peran pura-pura. Termasuk podcast ini kan cuma peran kita pura-pura lah, pura-pura iya. Terpaksa aja. Podcast lah namanya juga ini. Terpaksa podcast. Oke kawan-kawan, terima kasih untuk podcast yang kedua kita. Nanti podcast berikutnya mudah-mudahan seperti yang kita bahas di awal, kita berusaha untuk istiqomah ya. Akan terus banyak bahasan-bahasan, akan banyak nanti hal-hal yang akan disampaikan oleh Mas Ali untuk kedepannya. Ada lagi Mas Ali barangkali penutup sebelum saya tutup beneran ini? Karena sudah banyak nih yang harus kita packing ini hari ini. Itu ada slatingnya, lupa ditutup. Enggak lagi kacau. Enggak. Kalau perlu bisa di zoom ya, enggak. Kacau ini. Oke Mas Ali, gitu dulu ya teman-teman ya untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu kembali dengan tema yang berbeda. Salam Jogo Geni, keep the fire. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.